Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Pagi ini kita mau mulai ibadah kita mau memuji Tuhan, juga mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang mau tolong kami, Tuhan mau hadir bersama-sama kami hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, pagi ini Kak Mila mau ajak kita semua buat tarik nafas sama-sama ya. 1, 2, 3. Semuanya masih bisa bernafas dengan lega ya? Iya, itu adalah salah satu contoh berkat Tuhan yang seringkali kita lupa sadari. Kita masih boleh menghirup udara segar. Kita juga masih boleh keluar melihat matahari bersinar dengan terang. Itu semua berkat-berkat Tuhan yang mau kita syukuri pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyi, terima kasih 1000. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar satu lagu baru, judulnya Kaulah Penolongku. Kita mau ikuti ya lagunya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Feve. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini Kak Feve akan bercerita dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7.
yang bercerita tentang seorang janda. Mungkin adik-adik bertanya ya, siapakah itu janda? Janda adalah seorang wanita yang telah kehilangan suaminya. Nah, di cerita ini, janda ini memiliki 2 orang anak. Namun setelah ditinggal meninggal suaminya, mereka mempunyai sebuah masalah adik-adik. Ia dan kedua anaknya masih memiliki banyak hutang. Namun hartanya semuanya sudah habis dan mereka tidak bisa membayar hutang mereka. Tunggu dulu Kak. Hutang? Apa itu hutang Kak? Nah, hutang adalah ketika kita meminjam sesuatu dari orang lain, misalnya uang, namun kita belum bisa membayarnya kembali. Nah, ketika kita memiliki hutang, kita harus membayarnya. Kalau tidak, akan ada hukumannya. Nah, ibu ini belum bisa membayar kembali hutangnya adik-adik. Oleh sebab itu, hukumannya adalah kedua anaknya akan diambil dan dipaksa untuk bekerja. Kasihan sekali ya adik-adik. Coba bayangkan, ketika adik-adik masih suka bermain, namun kedua anak ini harus dipaksa bekerja siang dan malam. Namun, ibu ini tidak mau kehilangan kedua anaknya. Oleh sebab itu, dia mencari Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang yang telah dipilih Tuhan untuk berbicara dan menolong umat Tuhan pada perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Ibu ini datang kepada Nabi Elisa meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan. "Nabi, apakah engkau bisa membantuku? Aku sedang dalam kesulitan karena punya hutang banyak, tapi tidak bisa membayar karena aku sudah tidak punya harta apapun. Bahkan sekarang, mereka akan mengambil kedua anakku." Bagaimana saya dapat menolong ibu? Apakah yang masih ibu punyai di rumah? Tidak punya apa-apa, Nabi. Hanya punya minyak zaitun sebotol kecil. Apalah arti minyak zaitun sebotol kecil? Harganya pun mungkin tak seberapa. Lalu Nabi Elisa menyuruh ibu itu untuk pulang dan meminta bejana-bejana kosong kepada para tetangganya, dan menyuruh menuangkan minyak zaitun dari botol kecil tersebut ke dalam bejana-bejana yang kosong itu. Janda ini pulang dan bersama kedua anaknya, mereka berhasil mengumpulkan bejana yang cukup banyak. Kedua anaknya bersedia mematuhi perintah dari Nabi Elia karena mereka juga percaya kepada Tuhan. Lalu janda dan kedua anaknya mulai melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elisa. Mereka menuangkan minyak zaitun ke dalam bejana-bejana yang sudah disiapkan. Sang ibu terus menuang dari satu bejana ke bejana yang lain, satu demi satu, hingga terisi penuh dengan minyak zaitun. Ketika sang ibu melihat ke dalam botol itu, ternyata minyak itu belum habis dan masih terus ada. Lalu ia menuangkan minyak ke bejana yang lebih besar, hingga akhirnya semua bejana pun terisi dengan minyak zaitun. Lalu sang ibu bertanya kepada anaknya, "Apakah ada sisa bejana yang belum terisi?" Sang anak menjawab bahwa semua bejana sudah terisi penuh dengan minyak zaitun. Lalu berhenti dan habislah minyak yang ada di botol tersebut. Wow, luar biasa ya adik-adik. Satu botol kecil minyak zaitun bisa diubahkan Tuhan menjadi banyak minyak yang memenuhi semua bejana yang ada. Sang ibu lalu berlari menemui Nabi Elisa untuk menceritakan apa yang sudah terjadi. Dia begitu gembira. Nabi Elisa yang mendengar cerita sang ibu menjawab, Sekarang, jualah minyak-minyak itu dan bayarlah hutang ibu. Sisanya akan bisa ibu pakai untuk hidup ibu dan anak-anak.
sang ibu janda begitu gembira karena ia tidak jadi kehilangan anak-anaknya. Ia bersyukur karena Tuhan sudah menolong dia dan kedua anaknya. Adik-adik, kita bisa melihat bagaimana ibu dan kedua anak ini selalu percaya kepada Tuhan dan taat pada perintahnya. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka pada masa susah. Kita bisa belajar dari iman sang ibu ini. Belajar untuk taat, percaya bahwa Tuhan menolong kita pada saat kesulitan. Jangan lupa untuk selalu datang kepada Tuhan saat kita sedang susah. Yuk sekarang kita mau berdoa ya. Masih ingat nomornya adik-adik? 5, 5, 10. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu datang untuk menolong kami di masa kesulitan. Tuhan, kami mau belajar seperti janda ini untuk selalu taat kepada perintah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua ketika kami mengalami kesulitan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobile banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Nah, setelah ini kita kerjakan aktivitas yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak dan Kur. Nah, hari ini sambil kita ingat-ingat cerita tadi tentang Pak Elisa menolong seorang janda dan dua anaknya, kita mau bikin aktivitas nih. Kemarin orang tua sudah dikasih info untuk ambil gambar, siapin gambar ini. Nah, siapin gunting juga, kita mau gunting-gunting ini dulu nih. Nanti kita mau tempel-tempel, kita mau susun gambar orang-orang dan juga alat-alat di gambar yang besar ini ya. Nah, sebelumnya digunting ya, hati-hati pakai gunting. Yang masih kecil belum bisa gunting bisa minta tolong papa mamanya. Nanti kita susun bareng-bareng. Hasilnya seperti apa? Nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Dadah. Ya. Nah, yuk. Videonya boleh di-pause dulu, kita gunting bareng-bareng. Nanti tidak usah terlalu mepet, ini seperti ada abu-abunya, tidak apa-apa, tidak usah terlalu mepet garis, boleh dipotong di daerah abu-abunya itu ya. Oke, videonya boleh di-pause dulu ya, kita sambil siapkan dan kita gunting-gunting dulu gambarnya. Nah adik-adik, kalau sudah dipotong, sekarang kita mau susun bareng-bareng ya. Nanti kira-kira hasilnya adalah kakaknya ada di sebelah pintu ini, kemudian di sampingnya ada adiknya, kemudian ini ada kendi-kendi di depan sini, ibunya sedang mengisi nih, kemudian satu kendi besar taruh di sebelah kiri ya. Nah ini kalau mau langsung ditempel juga boleh, tapi kalau mau berkreasi lebih yuk bareng Kak dan Kur, minta tolong papa mama siapin kardus bekas seperti ini, potong kecil aja. Nanti ini untuk apa? Nah kira-kira seperti ini, supaya ini lebih naik sedikit begini, tidak langsung nempel. Nah kita mau kreasikan ini kardus dipakai buat bantalan, jadi kardusnya tempel begini. Kalau kurang tebal kira-kira bisa didobel kardusnya seperti ini ya. Jadi ini nanti bisa lebih timbul, lebih naik di gambarnya ya. Kalau tidak ada kardus pakai kertas bekas juga boleh. Tadi kan ada sisa potong-potong, nah jangan dibuang, dipakai. Ini bisa dilipat-lipat begini, tidak usah semuanya dilipat ya, kecil aja kira-kira setengahnya, kemudian
dilipat. Nah, jadi juga nih, jadi agak tebal juga bisa dipakai di belakangnya ini. Nah, ditempel pakai apa? Bisa pakai lem atau bisa pakai double tape kalau ada double tape di rumah. Minta tolong papa mama juga ya kalau kesulitan pakai double tape. Nah, Kak Dankur mau pakai double tape ya. Contohnya ini sudah siapin ada kardus potongan kecil begini. Kemudian kita mau tempel ke gambar kakaknya dulu ya. Nah, ini kita tempel di belakang sini, di tengah boleh, agak ke atas sedikit juga boleh. Nih kakak dulu ya. Kakaknya taruh sebelah pintu. Nah, tuh jadi lebih menonjol ya, kelihatan ini. Tidak langsung menempel begini. Nah, kita siapin juga untuk yang lainnya, berarti 1, 2, 3, 4. Kita mau kalau pakai kardus bikin 4 potong kardus kecil begini ya. Yuk kita susun bareng-bareng ya. Setelah kakak, kita mau susun dengan adiknya ini. Sama, kita kasih lem atau kasih double tape. Atau mau pakai kertas tadi yang digelung-gelung juga boleh. Misalnya contohnya ini. Nah, ini contoh yang pakai gulungan kertas ya. Dilipat-lipat, kemudian tempel depan belakang dikasih double tape, kemudian kita tempel di gambar adiknya. Nah, dia lebih tinggi sedikit, kemudian kasih sebelahnya kakaknya. Ya. Selanjutnya apa? Nih, kendi-kendinya ya, kita taruh bawah sini. Yuk kita siapin ya. Dan gue pakai kardus lagi ya. Nih udah kelihatan, jadi tidak langsung menempel ke gambarnya. Cuman kalau kesulitan langsung ditempel di gambar juga boleh ya. Sudah, kita lanjut dengan gambar ibunya. Di sini ya. Mungkin ini butuh beberapa lipatan atau beberapa kardus karena agak besar nih. Kalau mau bikin 2 boleh, mau bikin 3 juga boleh ya. Misal di sini 1, di sini 1, di sini 1. Minta tolong papa mama ya kalau kesulitan. Ini Kak Dankur pakai 3, tapi kalau mau pakai 2 kardus atau lipatan juga nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita mau susun di sebelah kanan. Nah, oke. Satu lagi terakhir adalah gambar kendinya yang terakhir ya. Kita mau tempel juga di belakangnya. Ini kita tempel sebelah kiri ya, terakhir. Yeay. Jadi deh. Nah, seperti ini kira-kira ya, teman-teman, adik-adik. Nah, adik-adik, sudah selesai nih karyanya, aktivitasnya. Siapa yang sudah selesai, nanti jangan lupa difoto ya. Kemudian kasih lihat ke teman-teman, juga guru sekolah minggu yang lain. Minta tolong papa mama untuk foto kalian bawa aktivitas seperti ini ya. Hari ini kita ingat bagaimana Tuhan memakai Pak Elisa untuk menolong seorang ibu dan 2 orang anaknya yang sedang kesulitan ya. Mereka siapkan kendi-kendi dan kendinya diisi sampai penuh semuanya. Wah, ternyata Tuhan hebat dan juga baik ya. Tuhan tetap menolong orang yang mau berdoa dan percaya kepadanya. Adik-adik juga begitu ya. Kalau kita sedang kesulitan, jangan lupa berdoa, minta tolong sama Tuhan. Percaya Tuhan tetap menolong. Oke, dadah. Ya, selamat pagi adik-adik. Terima kasih buat kesetiaannya mengikuti sekolah minggu di pagi ini. Kiranya sebelum kita pulang, kita mau terima berkat Tuhan.
Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus akan menuntun, menyertai, dan memberkati adik-adik semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.